Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Media Vietnam ketakutan hingga teriak-teriak di jalanan. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen perkuat timnas Indonesia. Skuad Garuda jadi tim terkuat ASEAN. Suwon Football Club saja mau melepas Pratama Arhan ke timnas Indonesia U-Strip 23, masa klub BRI Liga 1 ogah. Lionel Messi pilih mana, back-to-back juara Copa America atau lawan timnas Indonesia di Olimpiade 2024? Tak mau ada dikotomi soal penunjukan Nova Arianto, Erick Thohir tegaskan timnas Indonesia saling berkesinambungan. Nguyen mulai gak jelas polanya. Bintang Vietnam bantah tengah berselisih dengan Philippe Troussier, siap tampil jumpa timnas Indonesia. Media Vietnam ketakutan hingga teriak-teriak di jalanan. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen perkuat timnas Indonesia. Skuad Garuda jadi tim terkuat ASEAN. Media Vietnam Soha.vn ketakutan melihat Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye segera memperkuat timnas Indonesia. Soha mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi tim terkuat di ASEAN. Sekadar diketahui, proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye tengah berlangsung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap proses naturalisasi keduanya rampung pertengahan Maret 2024. Dengan begitu, keduanya bisa tampil membela timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga digelar kandang dan tandang pada 21 dan 26 Maret 2024. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen Yunus Nusi dan Pak Arya Sinulinga akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa tuntas pertengahan Maret ini, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Jelas Erick Thohir. Jika Haye dan Oratmangoen hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Soha. Timnas Vietnam patut waspada secara besar-besaran jika tidak ingin hancur dipermalukan lagi. Suwon Football Club saja mau melepas Pratama Arhan ke timnas Indonesia U-Strip 23, masa klub BRI Liga 1 ogah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi sentilan terhadap klub-klub BRI Liga 1 yang menolak melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala Asia U23 2024 April mendatang. Sebelumnya, beberapa klub Liga 1 sudah menyatakan sikap untuk tidak bersedia melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Namun ada satu tim yang sudah terang-terangan bersedia melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Tim itu adalah Suwon Football Club, kesebelasan asal Korea Selatan. Suwon Football Club akan mengikhlaskan Pratama Arhan jika disertakan pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong. Padahal bek berusia 22 tahun itu baru bergabung pada awal tahun ini. Erick Thohir pun angkat topi dengan kebijakan Suwon Football Club. Pria yang juga Menteri BUMN RI tersebut ingin kasus ini menjadi contoh bagi klub Indonesia. Dua kesebelasan BRI Liga 1 Persija Jakarta dan Borneo Football Club Samarinda telah menunjukkan keberatannya untuk mengirimkan pemainnya ke timnas Indonesia U23.
Kondisi ini dapat membuat Shin Tae-yong pusing 7 keliling. Arsitek asal Korea Selatan itu bisa saja gagal menyertakan 9 pemain ke Piala Asia U23 2024. Kesembilannya adalah Fajar Fatur Rahman, Taufani Muslihuddin, Komang Teguh, dan Dava Fasya dari Borneo Football Club serta Rizky Ridho, Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Raihan Hanan, dan Donyitri Pamungkas dari Persija. Lionel Messi pilih mana back-to-back juara Copa America atau lawan timnas Indonesia di Olimpiade 2024? Lionel Messi diminta untuk memilih salah satu antara membela timnas Argentina di turnamen Copa America 2024 atau Olimpiade 2024 Paris. Timnas Argentina U23 telah memastikan diri lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Kepastian itu diperoleh usai tim Tango Muda mengandaskan perlawanan timnas Brasil U23 dengan skor tipis 1-0 pada pertengahan Februari lalu. Setiap tim memang diperbolehkan membawa maksimal 3 pemain senior di skuadnya. Jika menerima undangan Mascherano, Messi berpeluang untuk menghadapi timnas Indonesia U23. Garuda Muda akan memulai perjuangannya lolos ke Olimpiade 2024 lewat jalur Piala Asia 2023 pada April mendatang. Syarat lolos ke Paris adalah dengan menempati 3 besar di Piala Asia U23. Jika gagal menjadi tim 3 besar, Indonesia masih punya peluang merebut tiket lewat jalur play-off. Syarat tampil di babak play-off adalah menempati peringkat keempat. Masalahnya waktu penyelenggaraan Olimpiade 2024 berdekatan dengan Copa America 2024. Pelatih Inter Miami, Gerardo Tata Martino, telah meminta Messi agar memilih salah satu. Pasalnya, jika mengikuti 2 turnamen tersebut, Inter Miami akan dirugikan karena ditinggal sang mega bintang sekitar 2 bulan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything. Tak mau ada dikotomi soal penunjukan Nova Arianto, Erick Thohir tegaskan timnas Indonesia saling berkesinambungan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa timnas Indonesia itu saling berkesinambungan. Untuk itu, ia tak ingin ada dikotomi terkait penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih timnas U16 Indonesia. Nova Arianto memang belum lama ini ditunjuk sebagai pelatih timnas U16 Indonesia. Setelah penunjukan pelatih ini, tak sedikit pihak yang langsung membagi 2 kelompok. Seperti Nova Arianto yang sebelumnya telah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia sekaligus asisten Shin Tae-yong. Nova disebut-sebut sebagai murid dari Shin Tae-yong. Sementara itu, untuk pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri digabungkan dengan Bima Sakti. Tak sedikit netizen yang secara tak langsung mengelompokkan mereka menjadi 2 bagian. Ternyata situasi ini dirasakan oleh Erick Thohir sehingga ia dengan tegas meminta agar tak ada dikotomi. Ia tak mau mendengar ada isu soal dikotomi atau pengelompokan terkait penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih timnas U16 Indonesia ini. Nguyen mulai gak jelas polanya. Bintang Vietnam bantah tengah berselisih dengan Philippe Troussier siap tampil jumpa timnas Indonesia. Nguyen Hoang Duc membantah bahwa dirinya sedang berselisih dengan pelatih timnas Vietnam saat ini, Philippe Troussier, sebulan sebelum jumpa timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hoang Duc sendiri berposisi sebagai gelandang.
Kemampuannya dalam mengendalikan tempo jadi ciri khas pemain berusia 26 tahun tersebut. Namun sinarnya meredup seiring kepergian Park Hang-seo dari kursi kepelatihan timnas Vietnam. Nguyen Hoang Duc tidak lagi diturunkan di posisi terbaiknya. Ia sempat menjajal posisi sebagai pemain depan saat diasuh oleh Philippe Troussier dan tidak berakhir baik untuknya. Hal tersebut membuatnya harus puas duduk di bangku cadangan saat kualifikasi Piala Dunia 2026 jumpa Filipina dan Irak.